Update. Tidak dapat dipungkiri lagi jika saat ini media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kamu mungkin tidak merasa seperti itu, namun di luar sana masih ada cukup banyak orang yang sulit untuk tidak mengunggah foto ketika makan atau berbagi rutinitas di media sosial. Generasi saat ini ditentukan oleh budaya likes di Facebook, tweet di Twitter, dan Instastory di Instagram yang kerap kali menyita waktu untuk melakukan aktivitas yang lebih penting. Lantas, apakah manfaat media sosial sebanding dengan waktu yang dihabiskan untuk ketidakpentingan itu? Berikut ini Sabi Update telah merangkum 7 alasan mengapa kamu perlu beristirahat dari media sosial, dilansir dari IDN Times. Yang pertama, media sosial membuatmu fokus kepada hal lain selain dirimu sendiri. Salah satu masalah utama dari penggunaan media sosial adalah kamu akan sangat sering dibombardir dengan prestasi orang lain. Entah itu tentang teman kamu yang mengupload foto kelulusannya atau tweet tentang mobil baru, media sosial secara implisit membuat penggunanya membandingkan diri dengan orang lain. Karenanya, tak mengherankan jika penelitian menunjukkan bahwa individu yang menghabiskan banyak waktu di media sosial mengalami peningkatan rasa cemas dan harga diri yang rendah. Intinya, jangan buang waktu untuk mengamati apa yang orang lain lakukan dan sebaliknya, fokus pada tujuan diri sendiri. Yang kedua, media sosial menyajikanmu realita yang tidak asli. Bukan rahasia umum lagi apabila media sosial menjadi tempat bagi banyak orang untuk tidak menjadi diri sendiri. Terdapat cukup banyak orang yang terperangkap di dalam kepalsuan, di mana mereka berusaha membuat hidup mereka kelihatan lebih glamor atau baik-baik saja. Padahal realita dalam kehidupan nyata tidak demikian. Terkadang kita hanya lupa bahwa media sosial tidak benar-benar mewakili kehidupan seseorang. Sebaliknya, ini hanya diisi dengan momen-momen yang dipilih secara khusus. Sekali lagi, kita harus lebih sadar akan kenyataan daripada mencoba memproyeksikan citra tertentu melalui media sosial. Yang ketiga, media sosial menyebabkan kebahagiaanmu terlalu bergantung pada orang lain. Menggunakan media sosial itu berbahaya karena kamu dapat dengan mudah terjebak dalam pola pikir mencari pengakuan dari orang lain. Padahal kebahagiaanmu bergantung pada apakah kamu menikmati situasi tertentu atau tidak dan bukan apa yang dipikirkan orang lain. Misalnya, ketika kamu ingin pergi untuk membeli makanan yang luar biasa enaknya, kamu harus merasa senang karena rasanya enak, bukan karena kamu bisa mendapat lebih dari 100 like di foto makanan itu. Meski menyenangkan ketika berpikir bahwa orang memperhatikan yang kamu lakukan, penting untuk tidak terlalu bergantung pada hal semacam itu. Yang keempat, media sosial membuatmu berinteraksi dengan teman lewat cara yang tidak tepat. Terlepas dari fakta bahwa media sosial diciptakan untuk membangun hubungan atau pertemanan, sejatinya media sosial tidak benar-benar membantu penggunanya mengembangkan status pertemanan dengan orang. Interaksi melalui media sosial biasanya dangkal dan tidak berpengaruh nyata terhadap apakah kita menganggap seseorang sebagai teman. Memposting foto teman pada media sosial hanya pemanis dalam sebuah hubungan, namun bukan sesuatu yang menopang hubungan itu. Karenanya, tetap lakukan interaksi di dunia nyata atau lewat cara yang lebih personal, seperti video call. Yang kelima, media sosial dapat mengalihkanmu dari momen penting. Media sosial seringkali menghalangi kita untuk memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu contohnya adalah ketika berkumpul bersama teman, pasti ada satu yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengecek pembaharuan feed di Instagram ketimbang berbicara dengan teman-temannya. Kemudahan untuk melakukan rutinitas pengecekan kapanpun ini membuat kita cenderung kurang menghargai momen-momen penting. Intinya adalah media sosial seringkali mengurangi keindahan suatu momen dan karenanya kita perlu berhati-hati saat menggunakannya. Yang keenam, media sosial cenderung membuat hidup kamu terlalu publik.
Kita cenderung lupa bahwa hampir semua yang kita lakukan di media sosial direkam dengan cara tertentu. Ironisnya, kita sendiri yang bahkan membuat perekaman itu dengan membagikan sesuatu yang baru saja atau akan dilakukan via media sosial. Hal ini bisa menjadi masalah, terutama bagi mereka yang tidak ingin orang tua atau keluarga mereka untuk melihat momen tertentu dalam kehidupan mereka. Penting untuk mempertanyakan, apakah perlu atau bahkan aman untuk mengungkapkan begitu banyak informasi tentang hidup kamu kepada publik atau orang-orang yang hampir kamu tidak kenal. Yang ketujuh, media sosial dapat mempersulit kamu untuk move on. Media sosial terkadang membuat kita sulit untuk melepaskan masa lalu kita, sulit untuk melupakan mantan jika kita terus-menerus melihat fotonya dengan orang lain. Demikian pula, mungkin sulit untuk berfokus bekerja atau belajar ketika teman-teman kita terus memposting foto ketika mereka sedang bermain atau bersenang-senang. Hal ini terkait kembali dengan poin pertama, di mana kita kurang fokus pada kehidupan diri sendiri dan lebih fokus pada apa yang dilakukan orang lain. Jika ingin benar-benar bergerak maju, kita perlu membatasi gangguan di sekitar kita, termasuk media sosial. Nah, demikianlah mengenai beberapa alasan mengapa kita perlu beristirahat dari media sosial. Yang terpenting adalah kita harus ingat bahwa ada dunia asli di luar sana. Kita tidak perlu takut untuk sesekali meletakkan smartphone kita dan menjelajahi dunia luar yang indah. Jika menurut kamu info kali ini sangat bermanfaat, maka jangan sungkan-sungkan untuk menekan tombol like dan share. Jika kamu tidak ingin ketinggalan info menarik lainnya, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih telah menjadi bagian dari Sabe Update.